Selamat datang di channel Nalar Yoga. Selamat datang di pendahuluan tentang keamanan lift modern. Lift modern dirancang dengan sistem keselamatan berlas untuk mencegah kecelakaan fatal, bahkan jika kabel pengangkat putus. Sistem keselamatan ini melibatkan redundansi mekanis, elektronik, dan perangkat keras. Redundansi berarti memiliki lapisan perlindungan ganda untuk memastikan lift tetap aman meski ada kegagalan. Semua ini mematuhi standar internasional seperti IEC 171 dari Amerika Serikat dan EN Ederpala yang menetapkan persyaratan ketat no-trim lift. Di video ini, fokus utad juradiat bikin lembar safety archnams, yastatu operation norms lifting. Mari kita lanjutkan Unimromi bersembalik shear PIV sistem ini bekerja. Lift modern tidak hanya bergantung pada satu kabel. Mereka menggunakan banyak kabel baja tahan karat, biasanya 6 hingga 12, yang terhubung ke counterweight. Setiap kabel memiliki faktor keamanan 10 kali lipat dari beban maksimal yang dirancang. Jika satu kabel putus, beban didistribusikan secara otomatis ke kabel lain, mencegah lift jatuh bebas. Ini adalah prinsip dasar redundansi yang sangat penting dalam sistem keselamatan lift. Governor Overspeed adalah perangkat mekanis yang memantau kecepatan lift secara terus-menerus. Ini adalah komponen kritis dalam sistem keselamatan lift modern. Perangkat ini mendeteksi jika kecepatan lift melebihi batas aman, biasanya lebih dari 1,2 kali kecepatan normal. Governor menggunakan mekanisme sentrifugal atau elektronik untuk memantau pergerakan lift. Ketika overspeed terdeteksi, Governor langsung mengaktifkan rem darurat yang disebut safety brakes. Safety brakes menggigit rel pandu lift dengan kuat, menghentikan lift dalam jarak sangat pendek, sekitar 0,5 hingga 1 meter. Bahkan jika semua kabel putus, sistem ini tetap berfungsi karena bekerja secara mekanis. Mari lihat diagram untuk tease komponen-komponen ini secara visual. Diagram ini menunjukkan governor yang terhubung dengan tali governor ke sistem rem darurat. Governor rope menghubungkan governor dengan safety gear yang akan menggigit guide rail saat diaktifkan. Untuk konteks dari berikut, berilustrasi sistem keselamatan otis, ituan 1961. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana sistem keselamatan awal bekerja dengan roda gigi dan rel bergerigi. Meskipun sederhana, prinsip dasarnya sama dengan sistem modern saat ini. Sistem ini memberikan redundansi mekanis yang independen, memastikan keselamatan penumpang bahkan dalam kondisi terburuk. Governor dan safety brakes adalah lapisan keselamatan utama yang telah terbukti efektif selama bertahun-tahun. Lift modern sering menggunakan sistem pengereman magnetik atau regenerative braking. Sistem ini bekerja dengan mengubah energi kinetik lift saat bergerak menjadi energi listrik, yang kemudian memperlambat lift secara alami. Proses ini tidak hanya efisien, tetapi juga berkontribusi pada penghematan energi. Ketika lift bergerak ke bawah atau melambat, motor berfungsi sebagai generator. Energi kinetik dari gerakan lift diubah menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai atau dikembalikan ke sistem listrik bangunan. Ini mengurangi kebutuhan energi eksternal dan membuat sistem lebih efisien. Dalam mode normal, sistem ini mengoptimalkan penggunaan energi. Namun, jika terjadi kegagalan pada kabel pengangkat, regenerative braking secara otomatis beralih ke mode darurat. Sistem ini mengaktifkan rem hidrolik atau elektromagnetik yang bekerja secara mekanis untuk memastikan lift berhenti dengan aman, mencegah jatuh bebas. Rem hidrolik menggunakan tekanan cairan untuk menghasilkan gaya pengereman, sementara rem elektromagnetik menggunakan medan magnet untuk mengunci komponen lift pada rel pandu. Kedua sistem ini dirancang untuk bekerja bahkan tanpa daya listrik, memastikan redundansi penuh dalam keselamatan. Sejak tahun 2020-an, inovasi keselamatan lift telah berfokus pada integrasi sensor IoT dan AI untuk pemantauan real-time. Teknologi ini memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap komponen lift, seperti kabel dan motor, untuk mendeteksi anomali sejak dini. Sensor IoT terintegrasi ke dalam lift untuk mengumpulkan data real-time tentang suhu, getaran, dan kecepatan. Data ini dikirim ke sistem pusat melalui koneksi nirkabel atau kabel optik, memungkinkan pemantauan jarak jauh dan respons cepat terhadap potensi masalah. AI digunakan untuk analisis prediktif, di mana algoritma cerdas mengolah data sensor untuk mengidentifikasi pola abnormal. Misalnya, getaran yang tidak biasa dapat menandakan keosan kabel atau masalah mekanis lainnya.
Dengan pemeliharaan prediktif ini, teknisi dapat memperbaiki lift sebelum terjadi kegagalan, meningkatkan keamanan, dan mengurangi downtime. Integrasi IoT dan AI tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga efisiensi operasional. Sistem ini memungkinkan pemeliharaan berbasis data, mengurangi biaya perbaikan darurat, dan memastikan lift tetap berfungsi optimal. Inovasi ini merupakan langkah maju dalam teknologi lift modern. Studi kasus pertama menunjukkan efektivitas sistem keselamatan lift. Pada tahun 2023, di gedung One World Trade Center di New York, lift mengalami putusnya 2 dari 8 kabel pengangkat. Berkat sistem redundansi kabel dan governor over speed, lift tidak jatuh bebas. Sebaliknya, sistem keselamatan mengaktifkan rem darurat dan lift berhenti dengan aman dalam jarak hanya 0,8 meter, mencegah cedera atau korban jiwa. Studi kasus kedua terjadi di Jakarta pada tahun 2024. Di sebuah gedung perkantoran, kabel lift mengalami kerusakan parah akibat korosi yang berkepanjangan. Meskipun kabel rusak, sistem safety brakes otomatis mengaktifkan diri dan berhasil menahan lift di tingkat 5, mencegah jatuh lebih lanjut. Insiden ini tidak menyebabkan korban jiwa dan menunjukkan pentingnya pemeliharaan rutin serta efektivitas sistem pengereman darurat. Kedua studi kasus ini secara jelas membuktikan efektivitas sistem keselamatan lift modern. Meskipun terjadi putusnya kabel, redundansi sistem dan perangkat keselamatan berhasil mencegah jatuh bebas dan menyelamatkan penumpang dari cedera serius atau kematian. Masa depan lift menjanjikan peningkatan keamanan dan keberlanjutan melalui inovasi teknologi. Tren utama meliputi digitalisasi, pengembangan lift tanpa kabel, dan fokus pada lingkungan. Digitalisasi akan mengintegrasikan lift dengan sistem IoT dan AI untuk pemantauan real-time, memprediksi kerusakan sebelum terjadi, dan meningkatkan keandalan keseluruhan. Lift tanpa kabel menggunakan teknologi magnetic levitation yang lebih nggak bergantung pada kabel sama sekali. Sistem ini mengurangi risiko putusnya kabel secara drastis. Keberlanjutan menjadi fokus dengan penggunaan kabel baja rendah karbon dan sistem energi terbarukan yang mengurangi emisi dan biaya pemeliharaan jangka panjang. Pada tahun 2030, diharapkan tidak ada lagi insiden fatal akibat putusnya kabel berkat inovasi ini dan regulasi yang lebih ketat. Teknologi blockchain akan digunakan untuk logging keselamatan yang transparan, sementara VR training akan melatih teknisi dalam simulasi virtual untuk meningkatkan keandalan. Masa depan lift menjanjikan keamanan maksimal dan dampak lingkungan minimal, menciptakan sistem transportasi vertikal yang lebih andal dan efisien. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.